Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita tonton video di atas ini. Baca Al-Quran di kuburan. Gak ada contoh. Nabi gak pernah baca Al-Quran di kuburan. Sahabat gak pernah baca Al-Quran di kuburan. Para tabiin gak. Nabi suruh baca Quran di rumah dan juga di masjid. Apa kata mereka? Salafiyin melarang kita baca Al-Quran. Sama dengan Al-Bidah tadi pertanyaan itu. Sama. Bagaimana pendapat kalian dengan video di atas ini, yang mana kebiasaan kita sehari-hari atau kebiasaan kita seminggu sekali, kebiasaan kita 1 bulan sekali, ini disalahkan oleh salah satu kelompok yang jidatnya hitam, suka jenggotan. Nah, ini akan masuk ke pembahasan kita kali ini, yang mana pada pembahasan kali ini tidak lain dan tidak bukan, kita akan mengoreksi apakah memang benar yang dia katakan di atas tadi adalah sebuah kesalahan yang fatal, atau memang mereka cuma menipu-nipu kita dengan mereka kira kita bodoh dalam hal hadis, atau mereka kira di pesantren-pesantren kita tidak pernah diajarkan tentang pembenaran-pembenaran dengan hal-hal yang mereka sampaikan. Yang jelas kontroversi dengan yang sering kita lakukan setiap hari. Contohnya seperti video di atas tadi, dan banyak video-video lainnya yang pada kesempatan kali ini tidak saya sampaikan, tidak saya perlihatkan, namun akan menjadi satu bahan acuan atau satu bahan pengungkapan pada malam hari ini, apakah memang itu benar ada atau memang kita cuma ditipu-tipu. Nah, sekarang tadi saya lihat menunjukkan jam 1:37. Oke, kita langsung aja membahas mengenai video di atas tadi, yang mana dia katakan bahwa tidak ada dicontohkan oleh Rasul, oleh para sahabat, kita membaca Quran di kubur. Kita membaca Quran di kubur tidak ada gunanya katanya. Tentu pasti dia bilang itu bid'ah tadi, sesat pasti dia bilang. Nah, di sini karena mereka itu tidak mempercayai kaul ulama dan tidak mau mengikuti kaul ulama atau kaul kiai kita, tuan guru kita, gus-gus kita. Mereka cuma mau berpegang sama dua, itu Al-Quran dan hadis. Walaupun begitu kita akan layani dengan kemauan mereka, yaitu dengan Al-Quran dan hadis. Oke, di sini sudah ada 3 kitab hadis, yang 2 yang masyhur, masyhur di kalangan semua orang, di kalangan semua kelompok. Namun saya punya 3 kitab, atau saya bawa 3 kitab yang masyhur di kalangan pesantren, di kalangan santri. Jelas masyhur di pondok pesantren saya, yaitu pondok pesantren Riyadhus Sibian Dangre. Di sini ada pertama Mukhtarul Ahadis, yang kedua Sahih Muslim, ketiga Sahih Bukhari. 2 kitab besar hadis yang masyhur di kalangan umum. Saya mulai dari yang nomor 1, yaitu kitab Mukhtarul Ahadis, yang dimana saya akan menjawab salah satu pernyataannya tadi, bahwa tidak ada diajarkan atau tidak ada diperintahkan dalam hadis membaca Al-Quran di kubur. Sini
Di nomor hadis Kitab Mukhtarul Ahadits di nomor hadisnya 1205. Sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man zara qabra walidayhi aw ahadihima yaumal jum'ati faqara'a indahu Yasin ghufira lahu." Nah, di sini hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan disanadkan oleh Abi Bakrin. Di mana hadis ini secara gamblang, kalau memang menurut dia salah satu contoh dari Rasulullah ataupun dari hadis dhaif saja tidak ada, di sini saya temukan satu hadis yang sanadnya dari Abu Bakar menerangkan bahwa siapa saja yang berziarah makam atau ziarah ke kuburan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, maka dia membacakan surat Yasin di sisi kuburnya, ghufira lahu, Allah mengampuninya. Nah, ini di sini kalau memang di dalam konteks hadis ini kan ada dua perkara. Pertama mengenai ziarah. Kalau memang pendapat kaum hitam jidatnya itu mengatakan bahwa ziarah tidak dianjurkan, ada satu hadis yang awalnya kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Di sini ada perintah. Nah, yang kedua di sini ada mengenai faqara indahu Yasin, maka membacakan di sisi kuburan itu akan surat Yasin, atau di sisi kuburan orang tua itu surat Yasin, ghufira lahu, Allah mengampuninya. Nah, di sini secara gamblang dijelaskan bahwa membaca surat Yasin adalah salah satu dari surat-surat dalam Al-Quran. Berarti membaca Al-Quran di kuburan itu tidak ada larangan daripada sunnah. Bagaimana dengan kita mendoakan orang yang sudah meninggal? Apakah sampai? Di dalam Al-Quran di sana disebutkan wal rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Nah, di sini ayat ini saja sudah mengajarkan kita untuk mendoakan saudara seiman kita yang telah mendahului kita. Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah kami. Dan bagi saudara-saudara kita yang seiman yang sudah mendahului kita. Ini jawaban pertama. Nah, makanya saya bilang hati-hati dengan pesantren-pesantren Nahdien, apalagi pesantren-pesantren yang sudah umurannya tua dan melekat dengan jiwa Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, lalu kalian salahkan. Jangan kira kami tidak memiliki dasar hadis atau seperti yang kalian kira. Kami tetap memiliki dan mempertahankan, tapi selama ini kami diam. Ini salah satunya. Kemudian di sana juga sering dipermasalahkan masalah kunut. Dipermasalahkan masalah kunut, yang dimana kunut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Selalu ada penyalahan-penyalahan. Selalu ada penyalahan-penyalahan tentang apa yang kita lakukan oleh warga Nahdien. Makanya hal tersebut kami akan kemukakan pada malam hari ini juga. Di dalam Sahih Muslim, di sini nomor hadisnya nomor 272 menjelaskan tentang Rasulullah kunut di rakaat kedua pada sholat subuh. Kalau memang kalian tetap mengatakan di dalam Sahih Muslim tidak ada, berarti kalian tidak memiliki kitabnya atau kalian tidak pernah nyantri. Otomatis kalian yang dibodohi sendiri oleh perkataan kalian.
Di nomor hadis 1001 di dalam kitab Sahih Bukhari, dijelaskan juga mengenai Rasulullah kunut di sholat subuh pada rakaat kedua. Ini dua hadis yang muttafaqun alaih ini mengatakan hal yang demikian yang kalian salah-salahkan terhadap kami. Lalu kebiasaan yang kami lakukan oleh warga Nahdien atau khususnya di pondok pesantren saya, pondok pesantren Nahdien di Nusantara ini, ketika habis sholat sang kiai mengajak kita wirid jahar, berdoa jahar. Apakah hal demikian itu dilakukan oleh Rasulullah? Dan warga-warga sebelah yang hitam jidatnya mengatakan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Di sini dalam Sahih Bukhari di nomor hadis 324 di sini dijelaskan anna rab as-sauti bi dzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba dicek di kitab Sahih Bukhari nomor hadis 324 bahwa tujuan utama para kiai mengajak kita jahar adalah pertama pernah dilakukan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah. Kedua, supaya murid-muridnya yang awam, yang tidak pernah nyantri, yang tidak pernah mondok, bisa mendengarkan dan meniru secara perlahan, akhirnya terbiasa dan bisa. Ini. Terus kebiasaan warga Nahdien. Kita sekarang akan mengungkapnya ini semuanya. Kebiasaan warga kita, warga NU atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau warga-warga pesantrennya yang NU, atau di Lombok ini ada organisasi NW, ziarah makam, dan di dalam ziarah makamnya itu ada tabur-tabur bunga. Coba kalian cek videonya di YouTube, pernyataan-pernyataan Wahabi tentang ini. Pasti 100% kalian disalahkan. Kita ini akan salah saja. Tidak akan ada satu pembenaran tentang kita dari mereka. Di sini di dalam Sahih Bukhari nomor hadis 029 dan 216, di sini dalam hadisnya kana fil madinati haid fihi qabrani fa'atahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'a sauta insanaini yu'azzibani qal wa ma yu'azzibani bil kabir kana ahaduhuma la yastabrat min al baul wa kana al akhar yamshi bin namimah thumma amara bi jaridati rubbah fasaqqaha nisfaini fawada'a ala kulli qabrin wahidin. Nah, ini pernyataan hadis Rasulullah dalam kitab Sahih Bukhari nomor hadis 209 dan 216. Ini saya temukan. Kalau kalian nggak menemukan, kalian tidak punya kitab. Nah, ini. Jangan kalian mengganggu warga Nahdien dengan amalan-amalan yang mereka kerjakan. Khususnya kami yang di Pondok Pesantren Riyadhus Sibian melakukan sepenuhnya. Karena kami memiliki dasar dalil tadi. Di sana Rasulullah SAW lewat di perkebunan Madinah. Yang dimana di sana di perkebunan itu ada 2 kubur. Kedua kubur itu sedang Rasulullah mendengar suara orang diazab di dalam kubur tersebut. Yang dimana kubur itu diazab tidak dengan azab yang besar, tapi mereka itu disebabkan diazabnya karena pertama, kencing sembarangan, kedua, bin namimah,
mereka itu sering menyebar fitnah yamshi bin namimah. Nah, inilah kalian yang menyalahkan orang NU ini atau orang-orang pesantren yang bernaung di NU. Nah, ini. Lalu Rasulullah memerintahkan untuk mengambil telapak kurma. Lalu Rasulullah membelah menjadi dua fasaqaha nisfain, jadi dua bagian. Lalu Rasulullah letakkan di masing-masing kubur. Nah, sambil Rasulullah berdoa, apa doanya? Nah, sambil Rasulullah berdoa menaruh telapak kurma tersebut, la'allahu ayyukhaffifa anhuma ma lam yaibata. Nah, kalau di hadis Bukhari tidak ada anhuma. Boleh juga khobar dari la'alla itu tidak pakai an. Nah, ini supaya Allah meringankan azab daripada yang diazab dalam kubur tersebut malam yaibasa, selama daun dan telapak kurma tersebut tidak kering. Rasulullah ziarah, kita ziarah. Rasulullah baca Quran, memerintahkan baca Quran, kita baca Quran di kubur. Rasulullah menaruh telapak kurma, kita menaruh daun pandan. Ya nggak apa-apa lah. Karena di sini tidak ada kurma, makanya kiasnya pakai daun pandan atau daun-daunan yang tidak kering. Nah, selama daun itu tidak kering, maka akan mendapatkan ringanan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang lazim dilakukan oleh orang NU adalah haul. Kita kumpul-kumpul merayakan 1 tahun peringatan orang mati itu. Apakah itu ada dasar hukumnya atau ada dasar hadisnya? Kita akan jawab semuanya. Pertama, apakah Rasulullah mengerjakan hal tersebut? Pasti di kaum yang jidatnya hitam menyalahkan hal tersebut. Tapi di sini dalam hadis Bukhari nomor 370, di sini diterangkan la in kanat yatbakhu syata yauma wafati Khadijah thumma yaqulu idhabu bihi ila fulanah fa innaha kanat jarata Khadijah idhabu bihi ila fulanah fa innaha kanat sadiqata Khadijah wa la in kana yakfiru wa in kana yuktharu min dzikriha wa laqad akhdabtuhu yauman faqala laqad kanat kaita wa kaita sampai seterusnya. Di sini kebiasaan kita orang NU atau pernah juga dilakukan oleh pondok pesantren kami di Lombok, yaitu pondok pesantren Riyadus Sibian, pernah melakukan haul dan sering melakukan haul untuk memperingati wafat sang guru, memperingati wafat sang pendiri-pendiri pondok, memperingati wafat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini sering kita lakukan. Apakah Rasulullah pernah melakukan haul? Pernah. Di sini diterangkan di dalam hadis 370 Sahih Bukhari. Coba diperiksa. Di Sahih Bukhari. Saya punya kitabnya. Di sini diterangkan Rasulullah setiap tahun memasak kambing, menyembelih kambing. Orang NU juga begitu. Kalau haul kadang menyembelih kambing, kadang menyembelih sapi. Menyembelihnya pada hari wafat Siti Khadijah. Kemudian Rasulullah bersabda, pergilah dengan membawa ini ke fulanah, karena dia itu adalah tetangga Khadijah. Dan pergilah membawa ini ke si fulanah, karena dia adalah teman sang Khadijah. Kalau kita di sini mengundang caranya, kita mengundang sahabat-sahabat dari sang yang kita peringati haulnya,
kita undang kerabatnya, kita undang orang-orang terdekatnya. Lalu di sini kita kasih, kita sedekahkan dia. Nah, di sini dijelaskan bahwa maka ceritakanlah tentang daripada Khadijah. Nah, di sini kita baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, manaqib daripada orang-orang yang kita haulkan. Kita ceritakan riwayat hidupnya yang baik. Kita ceritakan semuanya. Laqad kanat kaita wa kaita. Ini hadis-hadis yang kita temukan di kitab-kitab sahih, hadis sahih. Kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana sekarang tentang penyalahan tentang orang baru selesai sholat lalu salaman bolak-balik gitu kan? Ada contoh dari Rasulullah. Sedangkan kita kaum Nahdiyin, warga-warga Nahdiyin, atau warga-warga pesantren, khususnya kami di pondok pesantren Riyadhus Sibyan, itu kalau sehabis sholat berjamaah dengan sang kiai atau sehabis kita mengaji, kalau sang kiai tidak tergesa-gesa, kita sempatkan diri untuk cium tangannya bersalaman. Ini pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW di dalam kitab Sahih Bukhari. Nomor hadis 4377 menerangkan tatkala Rasulullah SAW bersama para sahabat berjamaah, selesai berjamaah dan wirid, Rasulullah berdiri, para sahabat juga berdiri. Nah, di sana para sahabat juga berdiri lalu mencium tangan Rasulullah. Nah, seperti yang kita sering lakukan terhadap kiai-kiai kita, terhadap guru-guru kita. Nah, ini adalah sebuah contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah yang disalahkan oleh mereka. Kaum hitam jidatnya, seperti pernyataan tadi itu Ustaz Jawaz itulah yang hitam dahinya dan jenggotnya. Pernah saya tonton juga videonya yang mengatakan bahwa jenggot itu sunnah, tapi sunnah yang diwajibkan. Bagaimana kalau sunnah diwajibkan ini bagaimana? Sedangkan sunnah itu yang ditekankan saja kayak muakkad atau sunnah-sunnah yang lain. Tapi ini kok bisa sunnah yang wajib? Dengan menerangkan hadis ru'uful liha itu saja mampu berfatwa bahwa menjaga jenggot itu wajib, sedangkan kamu yang tidak jenggot ini bid'ah. Bagaimana? Nah, ini penjelasan dari saya tentang pernyataan-pernyataan kontroversi dari para Wahabi atau para kaum hitam jidatnya. Semoga bermanfaat, dan kita warga NU, warga pesantren, khususnya pesantren Riyadhus Sibyan, jangan minder dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Baru kita disalahkan, kita sudah sangat rendah di hadapan mereka. Tapi yang kita lakukan, yang kita amalkan sangat sejalan dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, bertentangan dengan mereka yang mereka ajarkan. Dan mereka sering membohongi kita bahwa itulah tidak ada, itulah tidak ada. Sebenarnya dalil-dalilnya semua ada di dalam kitab-kitab salafus soleh, contohnya di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Sekian dari saya, santri Riyadhus Sibyan Tangri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.